Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep cendol dawet Nutrijel. Ini cara buatnya sangat mudah, bahan-bahannya juga simple, anti gagal. Rasanya pun enak banget, hasilnya melimpah. Cocok banget ya teman-teman, ini kalau dijadiin menu sajian berbuka puasa pastinya nyegerin banget dan pastinya juga puas ya karena kita bikin sendiri, hasilnya banyak. Selain itu bisa dijadiin ide jualan pas di bulan Ramadan nanti. Jual per gelasnya 5 ribuan aja, insya Allah ini laris manis ya teman-teman. Cendol ini juga saya buat tanpa menggunakan cetakan ya teman-teman, jadi pastinya semuanya bisa bikin sendiri di rumah. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel kami. Siapkan pan anti lengket, kemudian masukkan 50 gram tepung beras, kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, kemudian tambahkan air sebanyak 500 ml. Ini kita masukkannya bertahap ya teman-teman. Diaduk dulu sampai tepung berasnya ini tercampur rata. Nah, seperti ini sampai tidak ada yang menggumpal ya. Kemudian kita bisa masukkan sisa airnya dan aduk kembali. Setelah tercampur rata, kita bisa masukkan bubuk Nutrijel. Di sini saya pakai yang jambu biji ya teman-teman. Kalau kalian punya yang plain bisa pakai yang plain juga. Ini saya sengaja pakai yang jambu biji biar nanti cendolnya ada aroma dari buah jambunya. Kemudian diaduk. Dan saya mau tambahkan dengan pewarna merah agar nanti warnanya cantik ya. Aduk kembali sampai warnanya tercampur rata. Nah, ini masih kurang merah, jadi mau saya tambahkan lagi. Nah, ini udah cukup ya teman-teman. Ini siap kita masak. Masak adonan cendolnya menggunakan api sedang sambil terus diaduk sampai adonannya mengental. Nah, kelihatan ya ini sudah mulai mengental adonannya, terus aja diaduk. Ini terus saja dimasak sambil diaduk-aduk sampai adonannya mengkilap. Nah, kalau udah mengkilap dan meletup-letup seperti ini, bisa kita matikan aja api kompornya. Selanjutnya di sini siapkan plastik segitiga dan masukkan adonannya ke dalam plastik seperti ini. Kalau nggak ada plastik segitiga boleh pakai plastik biasa ya teman-teman. Nah, hati-hati karena ini adonannya masih sangat panas. Selanjutnya siapkan baskom dan juga air serta es batu. Ini plastiknya sudah saya potong ya bagian ujungnya. Kemudian tinggal kita semprotkan aja adonan cendolnya seperti ini. Ditekan, kemudian ini jangan panjang-panjang ya teman-teman. Nah, untuk memutus kita bisa tempelkan ke es batu seperti ini. Sangat mudah dan ini cepet kok teman-teman, nggak butuh waktu yang lama. Dan ini dia teman-teman hasilnya setelah semuanya saya cetak. Hasilnya sangat banyak ya, warnanya juga cantik. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan juga cincau. Ini saya buat dari Nutrijel cincau ya teman-teman. Untuk cara membuatnya, ini kalian bisa lihat di belakang kemasan Nutrijel ya teman-teman. Selanjutnya ini saya potong-potong dadu seperti ini. Dan ini bisa kita sisihkan dulu ya teman-teman.
Lalu di sini saya akan buat kuah gula merahnya. Saya pakai gula merah sebanyak 150 gram dan 5 sendok makan gula pasir. Kalau bisa kalian pakai gula merah yang berwarna coklat kehitaman gitu ya, agar nanti warnanya cantik. Ini saya tambahkan daun pandan dan juga air sebanyak 200 ml. Masak sampai gula merahnya larut. Setelah gula merahnya larut dan mendidih, ini kita bisa masukkan larutan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan ya teman-teman. Kemudian kita aduk kembali dan masak sebentar. Ini udah meletup-letup dan kelihatan ya, ini kuah gula merahnya udah sedikit mengental, jadi jangan terlalu kental juga ya. Selanjutnya tinggal kita saring aja untuk memastikan tidak ada kotorannya lagi, karena biasanya di gula merah itu suka ada kotorannya ya teman-teman. Lalu siapkan panci lagi dan kita akan buat kuah santannya. Saya pakai 250 gram santan kental, tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan. Kemudian ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk. Masaknya jangan terlalu lama, kalau sudah mendidih langsung aja kita matikan ya teman-teman. Oh ya, untuk santannya ini saya buat dari santan instan 65 ml ditambahkan air sampai 250 ml ya teman-teman. Ini santannya sudah matang. Dan ini dia bahan-bahan untuk membuat cendolnya sudah siap semua. Ada santan yang kita buat, kemudian Nutrijel cincau, kuah gula merah, cendol berwarna pink, dan ini juga saya buat cendol yang warna hijau ya. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan gelas plastik, ini saya pakai ukuran 14 oz. Kemudian masukkan es batu. Kalau kalian suka es batunya banyak boleh ditambahkan. Selanjutnya masukkan cendol yang berwarna pink sebanyak 1 sendok sayur ya. Kemudian kita tambahkan jeli cincaunya, kurang lebih 1 sendok sayur juga. Kita tambahkan lagi cendol yang berwarna hijau, jadi biar ada gradasinya ya teman-teman. Lalu tambahkan kuah gula merahnya sebanyak 1 sendok sayur, atau disesuaikan dengan selera kemanisan teman-teman ya. Yang terakhir ini tinggal kita tambahkan santan sebanyak 1 sendok sayur juga. Nah, ini jadinya sangat cantik ya teman-teman. Kita bisa bikin sendiri cendol dawet di rumah. Pastinya kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak dan lebih puas ya makannya. Ini dari tampilan dan juga rasa nggak kalah sama yang dijual pedagang cendol. Nah, kalau mau dijadiin ide jualan, ini bisa banget kalian jual per cupnya harga 5 ribuan aja. Pastinya ini udah untung ya teman-teman. Dan ini juga cantik banget. Kita cobain, bismillah. Ini beneran enak. Rasa manisnya pas, gurih dari santannya. Cendolnya ini juga nggak yang padat gitu, jadi lembut, kenyal, enak banget. Ditambah ada cincaunya juga. Mantep ya teman-teman. Ini recommended buat dicobain karena emang rasanya beneran enak. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum.